Salam bola mata 11, Piala AFF U19 Grup A sudah menyelesaikan matchday terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Dua tim dari Grup A, Vietnam sebagai juara grup dan Thailand sebagai runner-up sudah dipastikan melaju ke babak semifinal yang akan digelar pada hari Rabu tanggal 13 Juli di Stadion Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Sementara Grup B sudah memastikan timnas Laos dan Malaysia lolos sebagai lawannya di semifinal, meskipun di Grup B masih menyisakan satu laga yang akan menentukan juara di Grup B. Dan timnas Indonesia meskipun di laga pamungkas penyisihan grup mampu menjinakkan timnas Myanmar dengan skor meyakinkan 5-1 dan secara teori perhitungan jumlah dan selisih gol, tampil sebagai juara grup dengan poin 11 sama dengan timnas Vietnam dan Thailand dengan jumlah memasukkan gol 17 dan kemasukan 2 gol dengan selisih 15 gol, jauh melampaui timnas Vietnam dan Thailand. Namun karena sistem perhitungan yang diterapkan AFF mengacu pada regulasi AFC yaitu head-to-head, maka dengan hormat timnas Garuda Muda harus tersingkir karena kalah produktivitas gol saat berjumpa Vietnam dan Thailand hanya berakhir imbang 0-0. Sementara di laga akhir laga yang mempertemukan timnas Vietnam dan Thailand berakhir imbang 1-1, maka kedua tim ini yang akhirnya lolos ke fase semifinal. Seperti yang kita bahas di edisi sebelumnya, kekhawatiran adanya skenario drama di laga akhir penyisihan grup yang menentukan nasib tiga tim terkuat di grup A ini, di mana timnas asuhan Sintayong ini sangat bergantung pada laga tim The Golden Star kontra timnas Gajah Perang ini dengan mengusung misi kemenangan sambil berharap kedua tim antara Vietnam versus Thailand bisa saling mengalahkan atau berakhir draw tanpa gol. Namun skenario drama kedua tim benar-benar terjadi pasca babak pertama yang berjalan normal sesuai harapan, meski sempat tertinggal oleh gol pemain Myanmar, Min Hatwe di menit ke-6. Garuda mampu bangkit dan membalikkan keadaan melalui 2 gol sang kapten Muhammad Ferrari di menit 16 dan menit 30, 1 gol tembakan jarak jauh Arhan Fikri menit ke-31, 1 gol tendangan keras Rabani Tasnim di menit 33 dan dilengkapi 1 gol Ronaldo Kuateh yang masuk sebagai pemain cadangan, pada menit ke-72. Semangat para pemain dan dukungan penonton yang hadir di Stadion Candrabaga seolah tak ada jeda untuk berhenti bersorak memberikan support bagi Hoki Caraka dan kawan-kawan yang tampil beringas. Kondisi di babak pertama masih begitu menggelora mengingat di partai lain di Stadion Madia Jakarta, Vietnam kontra Thailand masih berjalan seimbang tanpa gol tercipta. Memasuki pertengahan babak kedua, ketegangan justru tidak terlihat sama sekali dari para pemain yang sedang bertanding. Ronaldo Kuateh CS begitu bersemangat mempertahankan keunggulan 5-1 sambil sesekali melakukan serangan ke jantung pertahanan Myanmar. Ketegangan justru sangat terasa di tribun stadion. Riuh rendah sorak-sorai penonton sedikit berkurang. Apalagi ketika di Stadion Madia Kruk Von Arbram berhasil mencetak gol lebih dulu di menit 72 bagi timnas Gajah Perang. Suporter timnas seolah seperti sudah menduga bahwa laga krusial tersebut akan berakhir imbang dan menyingkirkan timnas Garuda yang sudah menang besar. Dan benar saja, entah sudah diatur skenarionya oleh masing-masing tim atau memang sungguh kejadian yang benar-benar terjadi. Selang 3 menit dari gol atau menit ke-75 Kuat Van Hang mencetak gol balasan timnas The Golden Star ke gawang Thailand yang menjadi mimpi buruk bagi semua publik pencinta sepak bola tanah air. Apalagi di 25 menit plus 4 menit waktu tambahan, baik timnas Thailand maupun Vietnam seperti melupakan sportivitas pertandingan. Kedua tim hanya menghabiskan waktu dengan bermain santai dari kaki ke kaki tanpa ada agresivitas pemain tim lawan untuk mengejar atau merebut bola lagi, mengulur-ulur waktu dan bergantian cedera yang memakan waktu perawatan yang lama. Memang hal ini sah-sah saja dan tak dapat menyalahkan kedua tim, apalagi ketika memang mereka paham betul bahwa hasil imbang dengan 1 gol saja kedua tim sudah lolos ke semifinal dengan sistem head-to-head atau tiebreakers yang diterapkan. Dengan dalih demi menjaga kans lolos, kedua tim bermain aman di sisa waktu yang sudah tidak menentukan lagi bagi timnas Vietnam maupun Thailand.
Walaupun 1 gol Thailand dan 1 gol balasan Vietnam secara beruntun yang hanya berselang 3 menit saja, seakan-akan sudah menjadi skenario drama yang telah dipersiapkan untuk menghindari kedua tim bertemu lagi dengan timnas di partai final jika mereka lolos dari semifinal, mengingat permainan timnas semakin impresif dan mengerikan pasca meraih hasil imbang dan bermain kurang maksimal saat bersua dengan dua tim kuat di grup A tersebut. Hasil ini menempatkan timnas Indonesia muda di peringkat 3 karena kalah head-to-head dan sekaligus memupus harapan semua pihak untuk menyaksikan timnas U19 menjuarai Piala AFF yang kedua kalinya setelah era Evan Dimas CS meraihnya pada tahun 2013. Dengan rekor mentereng tanpa kalah, jumlah memasukkan gol dan selisih gol yang signifikan, dan memimpin grup A jika berkaca pada perolehan gol yang tercipta, hasil permainan yang impresif dari anak asuh STY selama babak penyisihan. Namun harus tersingkir oleh aturan regulasi yang baru disadari publik pada saat timnas Garuda akan mempersiapkan laga akhir melawan Myanmar. Sebetulnya, STY sudah memahami skema drama ini akan terjadi saat timnas Indonesia gagal mengalahkan Thailand. STY benar-benar kecewa dan sempat mengkritisi sistem kompetisi dan pembinaan sepak bola Indonesia masih kalah jauh dibanding Thailand. STY sudah mengisyaratkan pada momen itu bahwa hasil kemenangan dengan jumlah gol yang banyak pun menjadi percuma kala berhadapan dengan timnas Myanmar, karena jika Thailand dan Vietnam meraih masing-masing 1 gol saja dan bermain imbang, timnas Garuda akan gagal lolos. Akan tetapi, profesionalitas dan sportivitas coach STY memang luar biasa. Pelatih asal Korea Selatan ini sama sekali tidak menunjukkan ekspresi yang gugup. STY terus menginstruksikan anak asuhnya untuk tetap fokus dan semangat tinggi untuk menyelesaikan pertandingan dengan permainan terbaiknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil akhir laga di luar ekspektasi. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan mampu unggul telak 5-1 atas Myanmar. Dalam pernyataannya seusai pertandingan, STY mengungkapkan kekecewaannya sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegagalan timnas U19 tersebut. Dalam pernyataannya, STY menyebutkan bahwa kita tidak bisa menyalahkan regulasi head-to-head yang sudah ditetapkan AFF, AFC ataupun FIFA dalam ajang AFF U19 kali ini atau menyalahkan tim lain karena bermain kurang sportif. Kesalahan harus diakui STY dan anak asuhnya karena gagal mengalahkan dua pesaingnya, padahal peluangnya untuk menciptakan gol sangat banyak pada saat mereka bertanding. Diperkuat dengan pernyataan Ketua PSSI, Muhammad Iryawan yang menyatakan bahwa timnas Indonesia akan mampu membalasnya pada ajang-ajang lain ke depannya dengan semakin impresifnya permainan timnas di bawah kepelatihan Sintayong. Meski beredar kabar bahwa PSSI akan melakukan protes ke AFF dan AFC atas regulasi ini, namun tentunya tidak akan dapat mengulang hasil pertandingan dan keputusan bahwa timnas Garuda sudah tersingkir dari perhelatan Piala AFF U19 2022 di hadapan publik sendiri. Meski gagal, tidak mengurangi dukungan dan kebanggaan bagi publik sepak bola Indonesia. Dalam sebuah kompetisi sepak bola, tentunya tidak cukup hanya bermain bagus. Faktor regulasi, sportivitas dan keberuntungan tetap menjadi faktor X yang dapat menggagalkan semua asa dan mimpi untuk menjadi kampionnya. Bravo Timnas Garuda Nusantara, tetap semangat berjuang dan raih kemenangan dan gelar juara pada ajang berikutnya. Salam bola mata 11, mohon bantu dan dukung channel ini dengan subscribe dan like agar terus berkembang menyajikan info dan ulasan pertandingan sepak bola terbaik. Saya bangga pada Anda.